Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Hari ini kita merayakan perayaan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan ayat 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5 sampai dengan 7. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini khususnya untuk ayat 28 sampai dengan 30 dapat kita baca pula dalam Injil Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50, Injil Markus 15 ayat 33 sampai dengan 37, dan Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 46. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022, tanggal 24 Mei tahun 2021, dan tanggal 10 Juni tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini, antara lain, pertama belajar tentang penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Bapa semata, bisa kita teladani dari sikap-sikap Bunda Maria selama ini. Sepanjang hidupnya, Bunda Maria tidak pernah mengeluh. Bahkan saat ia melihat langsung dan setia mengiringi perjalanan salib penderitaan putra tunggalnya hingga wafat di kayu salib dan dimakamkan pun tidak menggoyahkan hati Bunda Maria. Apalagi sampai mengurungkan niatnya dalam berserah diri kepada kehendak Allah Bapa semata. Yang kedua, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34, diceritakan bagaimana Yesus Kristus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya, dan begitu juga sebaliknya saat ia tergantung di kayu salib. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Pernyataan Yesus Kristus tersebut menjadikan surga terkesan dalam perspektif manusia sebagai perkumpulan keluarga yang penuh dan di dalam cinta kasih, di mana Allah Bapa hadir sebagai sosok ayah
para orang kudus sebagai saudara-saudari kita, dan Bunda Maria sebagai ibu. Yang ketiga, Bunda Maria adalah tokoh yang telah menerima Roh Kudus sejak saat dirinya mengandung Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 1 ayat 35. Mengandung dan melahirkan Yesus Kristus bisa juga berarti mengandung dan melahirkan gereja. Para murid Yesus Kristus adalah gerejanya. Di saat tergantung di kayu salib, Yesus Kristus menyerahkan muridnya kepada Bunda Maria. Yang keempat, bahkan dalam banyak literatur gereja, Bunda Maria adalah musuh sejati para iblis yang dilambangkan dengan ular yang diinjak di bawah kakinya. Sehingga Bunda Maria bersama dengan Yesus Kristus meremukkan iblis dan membawa kehidupan baru. Tidak ada wanita dan ibu lain yang dapat menggantikan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Sudah sepantasnya lah bila kita menyayangi Bunda Maria, Sang Bunda Gereja. Penulis juga punya keyakinan bahwa seandainya saja kita semua mau berlatih secara tekun dan tidak mudah menyerah, apalagi mudah berputus asa, berkehendak kuat, dan percaya secara penuh, utuh, dan tulus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, seperti yang telah diperlihatkan oleh Bunda Maria, maka penyerahan diri secara total tersebut akan memampukan kita untuk melewati semua masalah, apapun dalam hidup dan kehidupan kita hari ini, dan esok dengan tegar dan baik. Perlu kita ingat dan yakini bersama bahwa Allah Bapa tidak akan pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.